Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin brownies putih telur marble kukus. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 50 gram dark cooking coklat, kemudian tuangkan 60 ml minyak goreng. Didihkan air di atas panci. Setelah airnya mendidih, masukkan wadah tahan panas ke dalam panci, kemudian aduk sampai merata pelan-pelan sampai coklat batangnya meleleh dan tercampur merata dengan minyak. Setelah tercampur merata seperti ini, kemudian angkat. Dan hasilnya seperti ini. Masukkan 1 bungkus susu kental manis coklat atau setara 40 gram. Usahakan susu kental manisnya rasa coklat, tapi kalau nggak ada boleh pakai yang warna putih. Tujuannya supaya nanti browniesnya rasanya lebih nyoklat. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 175 ml putih telur, 7 sendok makan gula pasir atau setara 100 gram, 1 sendok teh vanili cair, kalau nggak ada boleh pakai setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh SP, boleh pakai ovalet atau TBM. Selanjutnya ini di mixer menggunakan kecepatan maksimal kurang lebih selama 10 menit sampai putih kental berjejak. Setelah putih kental berjejak seperti ini, matikan mixernya. Tuangkan 7 sendok makan tepung terigu, jangan lupa diayak untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Lalu 2 sendok makan coklat bubuk. Usahakan gunakan coklat bubuk yang berkualitas bagus supaya nanti browniesnya akan enak. Untuk mereknya sesuai selera, bebas belinya di toko bahan kue. Kemudian 1/4 sendok teh baking powder. Selanjutnya mixer menggunakan kecepatan paling rendah asal rata saja, jangan terlalu lama. Kemudian tuangkan lelehan coklat batang dan juga susu kental manis, minyak goreng yang sudah disisihkan tadi. Lalu mixer lagi menggunakan kecepatan paling rendah, asal rata saja, jangan terlalu lama, gak sampai lebih dari 1 menit. Nah, seperti ini aja sudah cukup, kemudian matikan dan sisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula. Pastikan sudah tercampur merata, jangan sampai ada endapan lemak atau minyak di bagian bawah, karena nanti kalau dikukus takutnya browniesnya bisa bantat. Siapkan loyang ukuran 21 x 9 dan tinggi 7 cm. Boleh juga menggunakan loyang ukuran 20 x 10 dan tinggi 7 cm. Oles menggunakan minyak goreng tipis-tipis secara merata keseluruhan. Lalu alasi menggunakan kertas roti. Tuangkan adonan ke dalam loyang lalu ratakan.
Hentakkan beberapa kali supaya tidak ada udara yang terperangkap di bagian dalam. Sebelumnya saya sudah panaskan panci pengukus. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi menggunakan kain lap bersih. Dikukus selama 30-40 menit menggunakan api sedang. Setelah matang, tes tusuk. Jika tidak ada adonan yang menempel, berarti tandanya browniesnya sudah matang. Selanjutnya sisir bagian samping-sampingnya supaya mudah mengeluarkan dari loyang. Kemudian bantu balik pelan-pelan. Hati-hati karena ini masih panas. Beri topping sesuai selera. Untuk kali ini saya beri glaze coklat dan juga putih. Boleh juga pakai coklat batang yang dilelehkan di atas air panas seperti tadi, diberi minyak sedikit. Berhubung saya punya glaze, jadi pakai glaze saja seperti ini. Cara menghiasnya seperti ini, bisa kalian simak baik-baik. Nah, ini dia hasilnya, brownies putih telur marble kukusnya sudah jadi. Selanjutnya potong sesuai selera dan ini siap untuk disajikan. Dari potongannya kelihatan kalau ini browniesnya super moist banget. Jadi moist itu sama arti dengan lembab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, lembut sekali. Coklatnya berasa enak, manisnya pas, gak bikin enek, moist, enak, lembut. Teksturnya halus dan pori-porinya itu kecil-kecil. Enak, recommended. Kalian harus wajib coba di rumah ya. Saya dapatkan putih telurnya ini dari sisa saya buat donat. Jadi kebanyakan kalau buat donat itu kan hanya dibutuhkan kuningnya saja, putihnya nggak dipakai. Lalu putihnya saya manfaatkan untuk membuat brownies. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin brownies potong cuman pakai 1 telur dan tanpa mixer. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan wadah, tuangkan 1 butir telur, 16 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur merata sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, tambahkan 24 sendok makan tepung terigu. Tuangkan setengahnya terlebih dahulu, jangan lupa diayak untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Tambahkan 370 ml susu cair, tuangkan setengahnya terlebih dahulu lalu aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, tuangkan sisa tepung. Tiga sendok makan coklat bubuk. 1 sendok teh baking powder. Setengah sendok teh soda kue. 1
setengah sendok teh garam. Tuangkan juga sisa susu. Aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan 100 ml minyak goreng. Lalu aduk lagi sampai tercampur merata. Sisihkan adonannya sedikit, kurang lebih setara 4 sendok sayur. Boleh juga kalau dikira-kira seperti ini aja. Tambahkan 1 saset susu kental manis coklat. Aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan loyang, ini saya pakai diameter 18x18 dan tinggi 7 cm. Oles menggunakan minyak goreng tipis-tipis secara merata untuk bagian bawahnya saja. Lalu alasi menggunakan kertas roti. Tuangkan setengah bagian adonan, lalu ratakan. Hentakkan beberapa kali supaya tidak ada udara yang terperangkap di bagian dalam. Sebelumnya saya sudah panaskan panci pengukus. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi menggunakan kain lap bersih. Dikukus selama 10 menit menggunakan api sedang. Setelah 10 menit, tuangkan adonan yang sudah diberi susu kental manis coklat. Jangan lupa diaduk terlebih dahulu. Selanjutnya kukus lagi selama 10 menit. Setelah 10 menit, tuangkan sisa adonan lalu kukus lagi selama 30 menit atau sampai matang. Setelah 30 menit, tes tusuk. Jika tidak ada adonan yang menempel, berarti tandanya browniesnya sudah matang. Itu sedikit cobel karena tadi saya tekan-tekan menggunakan pisau plastik. Ternyata masih nempel di pisau plastiknya. Tapi nggak apa-apa, itu masih oke. Selanjutnya, tunggu hingga dingin terlebih dahulu, baru sisir bagian samping-sampingnya supaya mudah mengeluarkan dari loyang. Lepaskan dari kertas rotinya. Oles menggunakan buttercream, boleh juga menggunakan margarin yang dimixer hingga mengembang. Selanjutnya, taburi menggunakan topping. Untuk kali ini saya pakai topping mesis dan juga keju. Selanjutnya, potong sesuai selera dan ini siap untuk disajikan. Kalau untuk ide jualan, boleh dikemas menggunakan box seperti ini contohnya. Cocok banget untuk hantaran pernikahan, ide jualan, arisan keluarga, acara keluarga, atau nyemil di rumah bareng keluarga. Selanjutnya, saya mau coba terlebih dahulu. Dari tekstur potongannya kelihatan kalau ini lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, coklatnya berasa, manisnya pas, kernyes-kernyes dari mesisnya.
lembut banget, cuman pakai 1 butir telur aja tanpa mixer, ekonomis, recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin brownies Amanda kukus 2 telur. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 40 gram coklat batang. Usahakan gunakan coklat batang yang berkualitas bagus supaya nanti browniesnya rasanya akan enak. Tambahkan 5 sendok makan margarin. Siapkan panci yang berisi air panas, taruh coklat batang dan margarin di atasnya, lalu aduk sampai tercampur merata dan coklat batangnya meleleh. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 4,5 sendok makan tepung terigu. Satu setengah sendok makan coklat bubuk. Usahakan gunakan coklat bubuk yang berkualitas bagus supaya nanti rasanya enak. Setengah sendok teh baking powder. Ayak untuk memastikan tidak ada adonan yang menggumpal. Selanjutnya aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah, ini disisihkan terlebih dahulu. Siapkan 2 butir telur, 5 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh SP. Selanjutnya mixer menggunakan kecepatan maksimal kurang lebih selama 10 menit sampai putih kental berjejak. Setelah adonannya putih kental berjejak, matikan mixernya. Tuangkan bahan kering setengah bagian terlebih dahulu. Aduk-aduk sebentar supaya nanti saat di mixer tepungnya nggak berterbangan. Mixer menggunakan kecepatan paling rendah, asal rata saja, jangan terlalu lama. Setelah itu matikan mixernya, tuangkan sisa bahan kering lalu mixer lagi menggunakan kecepatan paling rendah, asal rata saja, jangan terlalu lama. Lanjut aduk menggunakan spatula supaya lebih tercampur merata. Tuangkan coklat batang dan margarin yang sudah dilelehkan tadi, lalu aduk lagi sampai tercampur merata. Ambil 3 sendok makan adonan untuk lapisan bagian tengah.
Tambahkan setengah saset susu kental manis coklat. Supaya warna dan rasanya lebih nyoklat, saya tambahkan secukupnya pasta dark coklat merek Red Bell. Kalau nggak ada boleh di skip. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Lalu sisa adonannya saya bagi dua sama rata. Ini nggak saya timbang, cukup dikira-kira saja. Ini juga saya tambahkan secukupnya pasta dark coklat merek Red Bell supaya warna dan rasanya lebih nyoklat. Kalau nggak ada boleh di skip. Lanjut, siapkan loyang ukuran diameter 21 x 9 dan tinggi 7 cm. Oles menggunakan minyak goreng tipis-tipis secara merata untuk bagian bawahnya saja. Lalu alasi menggunakan kertas roti. Tuangkan satu bagian adonan lalu ratakan menggunakan sendok. Hentakkan beberapa kali supaya tidak ada udara yang terperangkap di bagian dalam. Sebelumnya saya sudah panaskan panci pengukus. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi menggunakan kain lap bersih. Dikukus kurang lebih selama 7 menit. Setelah adonannya sudah set dan padat, tuangkan adonan yang diberi susu kental manis coklat lalu ratakan menggunakan sendok. Kukus lagi selama 7 menit atau sampai padat. Setelah 7 menit dikukus, adonannya sudah set dan padat. Tuangkan sisa adonan, lalu ratakan menggunakan sendok. Kukus lagi kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai matang. Setelah adonannya matang, keluarkan dari kukusan, lakukan tes tusuk. Jika tidak ada adonan yang menempel, berarti tandanya brownies Amanda kukusnya sudah matang. Selanjutnya, sisir bagian samping-sampingnya supaya mudah mengeluarkan dari loyang. Balik pelan-pelan, hati-hati karena ini masih panas. Lepaskan dari kertas rotinya. Potong sesuai selera dan ini siap untuk disajikan. Cocok banget untuk ide jualan ataupun acara keluarga, arisan keluarga, nyemil di rumah bareng keluarga. Dijamin rasanya enak banget, coklatnya berasa. Dari tekstur potongannya kelihatan juga kalau brownies Amanda kukusnya ini super lembut banget. Tadi saya tambahkan sedikit pasta dark coklat merek Red Bell, jadi warnanya agak coklat matang. Kalau nggak punya boleh di skip. Nah ini dia hasilnya. Satu resep ini saya potong jadi 12. Kalau untuk ide jualan cocok banget nih. Dijamin bakalan laris banget karena ini rasanya enak banget. Bakal ketagihan, super nyoklat banget. Daripada beli mending bikin sendiri di rumah ya. Selanjutnya saya mau coba terlebih dahulu. Jadi browniesnya ini moist ya. Jadi moist itu sama arti dengan lembab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, super nyoklat, manisnya juga pas, coklatnya berasa enak banget. Kuncinya kalau ingin rasanya itu enak, pakai coklat batang dan bubuk coklat yang kualitas bagus ya. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin brownies putih telur. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siap
Siapkan loyang diameter 21 x 9 dan tinggi 7 cm. Boleh juga menggunakan loyang ukuran 20 x 10 dan tinggi 7 cm. Oles menggunakan margarin tipis-tipis secara merata keseluruhan. Lalu alasi menggunakan kertas roti atau baking paper. Selanjutnya, kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan 50 gram coklat batang dan 60 ml minyak goreng. Siapkan panci berisi air panas yang sudah mendidih, matikan api kompornya. Taruh wadah tahan panas di atasnya, kemudian aduk sampai tercampur merata dan coklat batangnya meleleh. Setelah coklat batangnya meleleh dan tercampur merata, kemudian angkat, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 190 ml putih telur jadi 1 gelas belimbing tapi nggak sampai penuh. 1 sendok teh SP, boleh pakai ovalet atau TBM. 1 sendok teh vanila, kalau pakai vanili bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini di mixer sampai putih kental berjejak, kurang lebih selama 10 menit, sambil dimasukkan 4 sendok makan gula pasir. Gula pasirnya dimasukkan 2 tahap, seperti ini. Kemudian ini lanjut di mixer kurang lebih selama 10 menit, menggunakan kecepatan maksimal sampai putih kental berjejak seperti ini. Setelah itu matikan mixernya. Jadi ini mixernya tidak digunakan lagi. Kemudian masukkan 7 sendok makan tepung terigu. Jangan lupa diayak untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Seperempat sendok teh baking powder. 3 sendok makan coklat bubuk. Usahakan gunakan coklat bubuk yang berkualitas bagus supaya nanti browniesnya rasanya akan enak. Untuk coklat bubuknya bebas mau pakai merek apa saja, belinya di toko bahan kue. Setelah itu aduk menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas seperti itu. Setelah mulai tercampur merata, masukkan 1 saset susu kental manis atau setara 3 sendok makan 40 gram. Kemudian lelehan coklat batang yang sudah disisihkan tadi, mohon maaf saat menuangkannya videonya nggak kerekam, tapi nggak apa-apa. Kemudian ini diaduk lagi sampai tercampur merata, sampai tidak ada endapan minyak di bagian bawah. Karena kalau masih ada endapan minyak di bagian bawah, nanti ketika dikukus browniesnya bisa bantat. Setelah tercampur merata seperti ini, tuangkan ke dalam loyang yang sudah disisihkan tadi. Kemudian ratakan menggunakan sendok. Hentakkan beberapa kali supaya tidak ada udara yang terperangkap di bagian dalam. Sebelumnya saya sudah panaskan panci pengukus. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi menggunakan kain lap bersih. Dikukus kurang lebih selama 30 menit menggunakan api sedang. Setelah matang, lakukan tes tusuk. Jika tidak ada adonan yang menempel, berarti tandanya browniesnya sudah matang.
Sisir bagian samping-sampingnya supaya mudah mengeluarkan dari loyang. Hati-hati karena ini masih panas, pelan-pelan. Selanjutnya beri topping sesuai selera. Untuk kali ini saya beri topping glaze coklat, boleh juga diberi topping buttercream dan juga keju parut. Supaya makin cantik, tambahkan choco chips dan juga buah cherry. Selanjutnya potong sesuai selera dan ini siap untuk disajikan. Selanjutnya saya mau coba terlebih dahulu. Dari tekstur potongannya kelihatan kalau browniesnya ini super lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, berasa coklatnya, enak, lembut, moist. Jadi moist itu sama arti dengan lembab. Cocok banget untuk ide jualan, ide bisnis, sajian di rumah bareng keluarga. Ini bener-bener recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin bolu kukus ketan hitam. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 4 butir telur ukuran sedang, 14 sendok makan gula pasir atau setara 200 gram, 1 sendok teh SP, boleh pakai ovalet atau TBM. Selanjutnya ini di mixer menggunakan kecepatan maksimal kurang lebih selama 10 menit sampai putih kental berjejak. Setelah putih kental berjejak, matikan mixernya. Untuk tekstur adonannya seperti ini ya, kental. Masukkan 200 gram tepung ketan hitam atau setara 20 sendok makan. Jangan lupa diayak untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk. Usahakan gunakan coklat bubuk yang berkualitas bagus supaya nanti browniesnya akan enak. Setengah sendok teh baking powder. Kemudian ini diaduk sampai tercampur merata menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas seperti ini pelan-pelan. Selain diaduk menggunakan spatula, boleh juga diaduk menggunakan mixer. Gunakan kecepatan paling rendah, asal rata saja, jangan terlalu lama. Selanjutnya tambahkan 1 bungkus santan instan 65 ml.
100 ml minyak goreng, selanjutnya aduk lagi sampai tercampur merata, sampai tidak ada endapan minyak di bagian bawah. Karena kalau masih ada endapan minyak di bagian bawah, nanti ketika dikukus bolunya bisa bantat. Siapkan loyang diameter 18 x 18 dan tinggi 7 cm, oles menggunakan minyak goreng tipis-tipis secara merata keseluruhan. Kalau kalian mau pakai loyang bulat atau loyang bentuk bunga juga boleh, sesuai selera. Tuangkan adonan ke dalam loyang lalu ratakan. Hentakkan beberapa kali supaya tidak ada udara yang terperangkap di bagian dalam. Sebelumnya saya sudah panaskan panci pengukus. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi menggunakan kain lap bersih. Dikukus kurang lebih selama 30-40 menit menggunakan api sedang. Setelah matang, selanjutnya angkat, tunggu hingga dingin terlebih dahulu baru keluarkan dari loyang. Sisir bagian samping-sampingnya supaya mudah mengeluarkan dari loyang, kemudian bantu balik pelan-pelan. Selanjutnya potong sesuai selera dan ini siap untuk disajikan. Hasilnya cantik banget, bisa untuk ide jualan, rasanya enak banget. Jujur, saya pribadi suka banget sama bolu kukus ketan hitam karena rasanya benar-benar enak banget. Nah ini dia hasilnya, bolu kukus ketan hitamnya sudah jadi, hasilnya cantik banget. Selanjutnya saya mau coba terlebih dahulu. Untuk tepung ketan hitamnya saya pakai merek Cap Kuda Laut. Boleh juga kalian pakai merek Cap Ayam, belinya di Shopee. Tinggal kalian ketik dengan kata kunci tepung ketan hitam merek Cap Kuda Laut atau Cap Ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, lembut banget, enak banget. Kalau kalian mau pakai 100 gram tepung ketan hitam dan 100 gram tepung terigu juga boleh ya, kalau mau irit untuk ide jualan. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin brownies kukus tanpa mixer, cuman diaduk-aduk saja. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 12 sendok makan coklat bubuk, larutkan menggunakan 12 sendok makan air panas mendidih. Aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Kalau kalian gak ada coklat bubuk, boleh diganti menggunakan Milo atau Coklatto saset. Pilih salah satu saja ya. Untuk takarannya juga sama, sekitar 12 sendok makan atau setara 4 bungkus.
Lanjut, siapkan 4 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 12 sendok makan gula pasir. Aduk sampai tercampur merata sampai gula pasirnya larut. Setelah tercampur merata dan gula pasirnya larut, masukkan 12 sendok makan tepung terigu. Ayak untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal, setengah sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam. Kemudian aduk lagi sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan 4 saset susu kental manis coklat atau setara 150 gram. Kalau nggak ada yang coklat boleh pakai yang putih, tapi usahakan gunakan yang rasa coklat supaya nanti browniesnya lebih nyoklat. Kemudian tuangkan coklat bubuk yang sudah dilarutkan menggunakan air panas tadi. Jadi tujuannya dilarutkan menggunakan air panas supaya coklat bubuknya tidak menggumpal. Setelah semuanya sudah masuk, tambahkan 12 sendok makan minyak goreng. Boleh diganti menggunakan margarin yang sudah dicairkan. Takarannya juga sama, sekitar 12 sendok makan. Kemudian aduk lagi sampai tercampur merata, sampai tidak ada endapan minyak di bagian bawah. Karena kalau masih ada endapan minyak di bagian bawah, nanti ketika dikukus browniesnya bisa bantat. Saya lanjut aduk menggunakan spatula plastik untuk memastikan tidak ada minyak di bagian bawah. Setelah tercampur merata, selanjutnya tuangkan ke dalam loyang. Ini loyang yang dipakai ukuran 21 dan tinggi 7 cm. Selain menggunakan loyang bulat, boleh juga menggunakan loyang petak atau loyang bentuk bunga. Sebelumnya sudah dioles menggunakan margarin tipis-tipis secara merata keseluruhan. Lalu bagian bawahnya dialasi menggunakan kertas roti. Hentakkan beberapa kali supaya tidak ada udara yang terperangkap di bagian dalam. Sebelumnya saya sudah panaskan panci pengukus. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi menggunakan kain lap bersih. Ini dikukus kurang lebih sekitar 30 sampai 50 menit menggunakan api sedang. Setelah matang, lakukan tes tusuk. Jika tidak ada adonan yang menempel, berarti tandanya browniesnya sudah matang. Sisir bagian samping-sampingnya supaya mudah mengeluarkan dari loyang, lalu bantu balik pelan-pelan. Hati-hati karena ini masih panas. Lanjut, lelehkan 30 gram coklat batang putih di atas panci yang berisi air panas. Aduk sampai tercampur merata sampai coklat putihnya benar-benar meleleh. Setelah itu masukkan ke dalam plastik segitiga. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan 50 gram coklat batang, lelehkan di atas panci berisi air panas mendidih. Setelah meleleh, tuangkan di atas browniesnya lalu ratakan. Kalau kalian ingin coklatnya lebih banyak, boleh pakai sekitar 80 gram. Kemudian hias menggunakan coklat batang putih yang sudah dimasukkan ke dalam plastik segitiga tadi. Gunting sedikit bagian ujungnya lalu semprotkan pelan-pelan. Caranya seperti ini. Kalian ikuti sesuai yang ada di video ya. Selanjutnya tarik garis dengan arah berlawanan supaya membentuk motif seperti ini.
Bisa juga untuk base cake ulang tahun. Kalau untuk kue ulang tahun tinggal diberi lilin di bagian atasnya. Bisa juga untuk ide jualan maupun hantaran pernikahan. Dijamin ini rasanya enak banget, super nyoklat. Bikinnya pun simple, tanpa oven, tanpa mixer, cuman diaduk-aduk saja dan hanya menggunakan 4 butir telur. Nah, ini dia hasilnya, brownies kukus tanpa mixernya sudah jadi. Hasilnya enak banget, lembut, empuk seperti spons. Kalian harus wajib coba di rumah ya, dijamin anti gagal. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin brownies tanpa mixer. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 25 sendok makan tepung terigu atau setara 250 gram. Untuk takarannya jangan terlalu munjung dan jangan terlalu datar tapi cembung seperti itu tadi. Ayak untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Selanjutnya ada 7,5 sendok makan coklat bubuk. Usahakan gunakan coklat bubuk yang berkualitas bagus supaya nanti rasanya enak. 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh soda kue, 16 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam. Aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tuangkan 1 sendok teh vanila, boleh diganti menggunakan setengah sendok teh vanili bubuk. Kalau pakai vanili bubuk jangan terlalu banyak, nanti rasanya pahit. 1 sendok makan perasan air lemon, boleh diganti jeruk nipis. 2 butir telur ukuran sedang. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Masukkan 240 ml susu cair full cream. Aduk lagi sampai tercampur merata. Siapkan 1 sendok teh kopi. Tambahkan 240 ml air panas. Untuk mereknya sesuai selera. Usahakan gunakan kopi yang tanpa ada ampasnya. Kalau nggak ada, bolehlah yang ada ampasnya karena cuma pakai 1 sendok teh. Aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tuangkan kopi ke dalam adonan. Selanjutnya masukkan 120 ml minyak goreng, lalu aduk lagi sampai benar-benar tercampur merata. Pastikan harus benar-benar tercampur merata, karena kalau masih ada endapan minyak di bagian bawah, nanti ketika dikukus browniesnya bisa bantat. Setelah tercampur merata, selanjutnya siapkan loyang bulat diameter 21 dan tinggi 7 cm. Oles menggunakan margarin tipis-tipis secara merata keseluruhan. Lalu alasi menggunakan kertas roti atau baking paper. Kalau kalian gak punya loyang bulat, boleh juga kalau pakai loyang persegi. Tuangkan adonan ke dalam loyang. Sebelumnya saya sudah panaskan panci pengukus.
Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi menggunakan kain lap bersih. Dikukus kurang lebih selama 50 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Selain dikukus, adonan ini juga bisa dipanggang, tinggal sesuaikan dengan oven masing-masing kalian di rumah. Setelah matang, lakukan tes tusuk. Jika tidak ada adonan yang menempel, berarti tandanya browniesnya sudah matang. Sisir bagian samping-sampingnya supaya mudah mengeluarkan dari loyang. Lalu bantu balik pelan-pelan, hati-hati karena ini masih panas. Lepaskan dari kertas rotinya. Selanjutnya kita buat coklat glaze-nya. Siapkan 100 gram coklat batang dan juga 2 sendok makan margarin. Didihkan air di atas panci. Kalau sudah mendidih, matikan api kompornya. Taruh wadah tahan panas di atasnya. Aduk sampai benar-benar meleleh dan tercampur merata. Setelah benar-benar meleleh dan tercampur merata, selanjutnya angkat. Tuangkan coklat glaze-nya di bagian atasnya, lalu kemudian ratakan menggunakan sendok atau spatula. Dan yang terakhir, beri topping sesuai selera. Untuk kali ini saya beri topping kacang sangrai. Kalau kalian gak suka atau gak ada, boleh diganti menggunakan choco chips, almond, mesis, dan lain-lain. Sesuai selera kalian saja ya, atau boleh juga kalau mau di mix. Jadi adonan ini bisa juga untuk base cake kue ulang tahun, tinggal dihias saja sesuai selera kalian. Bikinnya sangat mudah, praktis, anti gagal, cuman pakai 2 butir telur saja, hasilnya besar dan juga tanpa mixer. Walaupun dikukus ini rasanya enak banget. Kalau kalian mau di oven juga bisa ya. Selanjutnya potong sesuai selera dan ini siap untuk disajikan. Usahakan gunakan pisau yang tajam supaya hasil potongannya bisa bagus dan rapi. Bisa juga untuk ide jualan, hantaran pernikahan maupun cemilan di rumah bareng keluarga, dijamin anti gagal dan rasanya enak banget. Selanjutnya mau coba terlebih dahulu. Dari potongannya kelihatan kalau browniesnya ini super lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Moist, jadi moist itu sama arti dengan lembab. Coklatnya berasa, manisnya pas, gak bikin enek di mulut. Kerenyes-kerenyes dari topping kacangnya, sedikit lumer karena ada coklat glaze-nya. Enak banget, lembut, empuk, recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.